Selamat datang di channel Hide and Seek, di mana di channel ini kita akan mengupas tuntas hal-hal yang tersembunyi di muka bumi ini. Untuk pembahasan yang pertama, kali ini aku akan membahas tentang angka yang sering kita gunakan sehari-hari. Mungkin ada teman-teman di sini yang bingung asal muasal angka itu seperti apa. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas asal muasal angka dimulai dari awal banget ya. Jadi angka itu adalah simbol yang digunakan untuk mewakili bilangan. Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan dalam pengukuran. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hanya dengan 10 simbol dapat mewakili jumlah berapapun yang diinginkan. Tapi kenapa 10 simbol sih? Kenapa nggak 12 atau mungkin lebih gitu ya? Untuk menjawab hal tersebut ya kita harus melihat jauh ke belakang gitu cuy. Melihat jauh ke belakang ke manusia zaman dulu gitu maksudnya. Jadi manusia zaman dahulu itu menghitung hewan atau jumlah anggota dengan bagian tubuh atau tanda perhitungan seperti garis. Ini bakal gue tampilin di sebelah sini. Dan juga namun dengan seiringnya berkembangnya peradaban, jumlah yang perlu dihitung semakin banyak dan metode lama tak lagi digunakan. Contoh lu misalnya kita mau ngitung 1000 biji buah gitu ya. Nggak mungkin kan kita pakai tangan atau perhitungan garis gitu kan. Makanya di sini manusia mulai berpikir untuk menggunakan simbol lain selain garis dan tadi anggota tubuh ya. Itu karena nggak mungkin banget kalau kita ngitung sampai 1000 pakai anggota badan gitu ya. Nah, makin banyak metode lama tak digunakan lagi ya karena tadi ya susah ngitungnya. Berbagai variasi sistem dikembangkan seperti Mesir, Yunani, dan Ibrani nih. Ini tiga peradaban yang mulai menggunakan simbol angka untuk menghitung gitu ya jumlah yang banyak tadi. Dengan menambahkan simbol untuk mewakili angka yang lebih besar dan dijumlahkan seperti sistem sebelumnya. Itu kurang lebih 300 sebelum Masehi. Orang-orang sudah mulai berpikir untuk menggunakan simbol untuk media penghitung tadi ya cuy ya. Nah, untuk yang pertama itu kita bahas di bangsa Romawi ya cuy ya. Angka Romawi memberi inovasi yang berbeda dengan mengurangi angka sebelumnya untuk memudahkan. Mungkin bakal gue jelasin di samping ini ya. Untuk yang mungkin kita semua di sekolah belajar juga ya angka Romawi, penghitungan Romawi gitu ya dengan cara mengurangi angka sebelumnya untuk memudahkannya gitu ya cuy ya, kayak misalnya 4 jadi VI ya IV ya kalau nggak salah ya IV gitu. Ya dan lain-lainnya gitu ya bakal gue tampilin di sebelah sini. Lalu tapi masih nggak efektif juga sih untuk angka yang semakin besar, perlu terus berkreasi untuk membuat simbol baru setiap jumlahnya semakin besar gitu ya. Ini udah masuk ke 25 tahun sebelum Masehi. Gitu cuy. Sehingga manusia terus berkembang dengan seiringnya waktu dan kebutuhan, dicarilah cara lain dengan menggunakan notasi posisi. Pada sistem sebelumnya, perlu nulis simbol berkali-kali gitu ya, dan mencari simbol baru untuk jumlah yang lebih besar. Dengan sistem notasi posisi ini, simbol sebelumnya bisa dipakai berdasarkan urutan posisi untuk menentukan nilainya keseluruhan lebih mudah gitu ya. Lalu diantaranya yang sudah menggunakan sistem notasi posisi adalah peradaban Cina. Kalau gue tampilin juga di sebelah, selain Cina ada Babilonia dan juga Aztec ya. Pada abad ke-8, matematikawan India telah menyempurnakan sistem tersebut untuk berabad-abad setelahnya. Para pedagang Arab mulai memasuki daratan Eropa dengan membawa sistem bilangan desimal. Nah, kita udah mulai masuk ke bilangan desimal nih ya. Yang dapat mewakili angka berapapun hanya dengan menggunakan 9 simbol. Nah, udah pakai 9 ya. Dimana posisinya lah yang menentukan nilainya dari kanan ke kiri. Misalnya 169. Dan semakin ke kiri tingkatannya semakin besar nilainya dengan 10 tingkatan gitu ya. Mungkin kalau kalian bingung itu kayak misalnya 169 gitu ya. 169 itu kan 100 tambah 60 ditambah 9 gitu ya. Jadi 10 tingkatan gitu. Mungkin kalian bingung, nanti gue tampilin di sebelah aja ya.
Nah, namun kekurangannya tidak memiliki angka 0. Jadi pada saat si pedagang Arab ini udah masuk ke daratan Eropa dengan membawa sistem bilangan desimal ini, mereka kelupaan angka 0 gitu ya. Jadi angka 0 masih belum ditemukan pada saat itu. Biasanya dulu menggunakan simbol baru pada angka di luar 1-9. Jadi cuman emang 9 angka aja gitu zaman dulu. Waktu Arab ini ya cuy ya, membawa Eropa tadi. Sehingga jumlah seperti 109 sulit ditentukan. Baru disempurnakan angka 0 dari bangsa Maya yang tidak dimiliki oleh sistem notasi posisi terbaru. Jadi angka 0 ini malah masuknya dari bangsa Maya. Gitu ya. Bagian besar intelektual setuju bahwa angka yang kita gunakan saat ini dikembangkan dari kerajaan Arab. Pada abad ke-15 dikenal dengan angka Hindu Arab dan telah menggantikan angka Romawi untuk penggunaan sehari-hari karena yang paling sederhana gitu ya. Angka 0 diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim yang lahir pada era keemasan Islam, Islamic Golden Age ya, pada karyanya yang bernama Al-Jabar wa Al-Muqbala. Biasa dikenal dengan Al-Jabar ya. Teman-teman di sini mungkin udah pada tahu ya, Al-Jabar waktu SMP teman-teman udah belajar juga tentang Al-Jabar gitu ya. Mungkin untuk pembahasan Islamic Golden Age atau keemasan Islam mungkin di next konten bakal gue bikin lebih detail dan lebih jelasnya gitu ya. Kemudian lanjut. Kemudian angka 0 ini dibawa ke Eropa oleh Leonardo Fibonacci dalam karyanya Liber Abaci ya. Dikenal luas di zaman Renaissance atau biasa disebut dengan kebangkitan Eropa yang terkenal dengan tokoh-tokohnya Leonardo da Vinci dan René Descartes ya. Namanya agak susah ya, Leonardo da Vinci dan René Descartes. Gitu. Jadi si angka 0 ini diperkenalkan ke Eropa oleh si Leonardo Fibonacci dalam karyanya Liber Abaci ini ya. Jadi angka 0 udah mulai ada nih. Gitu guys. Untuk catatan sedikit ya. Jadi zaman Renaissance ini ya, atau disebut Renaissance atau disebut juga abad pembaruan, ini adalah kurun waktu abad ke-15 sampai 16 gitu ya cuy ya. Jadi emang pada abad 15 ini sampai abad 16 ini si simbol angka ini udah mulai ditetapkan dan dipergunakan secara umum gitu ya di daratan Eropa dan menyebar luas ke dunia tentunya ya. 0 sampai 9 yang kita pakai sampai saat ini. Begitu guys ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang simbol angka. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan apabila kalian menyukai video ini, boleh diklik subscribe-nya, like, dan komennya. Dan gue bakal bikin video-video menarik lainnya, info-info unik, sejarah, maupun mungkin ada ya sejarah lah ya. Bakal kita bahas tuntas di sini dengan santai dan relax. Jangan lupa komen buat diskusi juga, gue butuh masukan kalian. Dan thank you for watching, bye-bye.